Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizahumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita dengan selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari selalu lisan basahi untuk selalu bersalawat kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, sebentar lagi kita memasuki akhir Ramadan. Maka tentu menjelang akhir Ramadan ini, cobalah kita mengevaluasi tentang puasa kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, qiyamul lail kita, ibadah-ibadah lain kita selama Ramadan. Itu apakah memberikan efek dalam kehidupan kita? Sebenarnya secara logika ya, ikhwataddin hafizahumullah, nggak usah nunggu sampai 30 hari untuk bisa merasakan efek dari tempaan puasa Ramadan itu. Sehari dua hari saja sebenarnya sudah mulai terasa. Kita mungkin pas waktu puasa beberapa waktu yang lalu ya, itu hari pertama mungkin masih yang nggak biasa puasa kan, hari pertama kan agak pusing, agak lemas. Tapi hari kedua kan sudah terbiasa. Nah itu artinya apa saudara? Apalagi sudah melebihi pertengahan Ramadan misalnya nih. Pastinya efeknya itu luar biasa gitu, terasa gitu. Saya kembalikan kepada Anda semua, kepada pribadi saya. Apakah ada perbedaan gitu loh antara sebelum puasa dan pas waktu puasa ini, Ramadan ini? Karena kan Allah itu berfirman di surat Al-Baqarah 183 yang pasti Anda hafal, sangat familiar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goals puasa, akhir daripada tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun. La'alla di sini bukan ditaraji, bukan pengharapan. Kalau pengharapan kan bisa jadi nggak pasti kan gitu. Semoga kamu bisa menjadi orang bertakwa. Semoga bisa jadi enggak juga kan begitu kan. Makanya ada ulama menyatakan ini bukan litaraji, ini adalah sebuah kepastian karena yang bicara adalah Allah. Jadi seolah-olah Allah yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa saja orang-orang beriman yang berpuasa pasti nanti akan menghasilkan apa? Takwa kan begitu. Itu pasti saudara. Jadi kalau umpama nih ternyata nggak ada efek gitu, kita nggak menghasilkan apa ya, nilai ketakwaan itu tidak muncul misalnya. Yang salah bukan ayatnya, tapi yang salah bisa jadi kita puasanya ini yang kemudian tidak benar gitu. Bagaimana itu bukan sebuah kepastian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sobat Aqiyas hafizahumullah. Bagaimana itu bukan sebuah kepastian? Perhatikan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini sebelum Ramadan nih kita banyak dosa nih misalnya. Terus kita benar-benar bertobat, terus kita berpuasa Ramadan. Satu hari saja itu sudah dibersihkan sama Allah sebersih-bersihnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan ihtisaban, berharap ridha Allah, imanan karena rasa iman, karena ini perintah Allah dan dia ngimanin perintah itu sehingga dia berpuasa, wahtisaban dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampuni itu dosa-dosa itu. Bersih sampai yatruku ta'amahu wa sarabahu wa syahwatahu min ajli. Bagaimana enggak diampunin sama Allah, bagaimana enggak dimuliakan sama Allah. Hambaku ini kata Allah nih, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya demi aku kata Allah. Dimulain banget gitu saudara. Apalagi sampai 30 hari. Jadi saya katakan tadi tatakun di sini, tatakun itu kan pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan present continuous.
Jadi akan terus menerus menjadi pribadi yang bertakwa gitu kan. Mestinya begitu. Jadi kalau sampai hari ini, hari-hari akhir Ramadan ini kok ya belum ada efek gitu loh. Masih SMS, apa itu SMS? Seneng melihat temen, susah melihat temen, seneng. Masih hasut, masih jari jemari jempol ini udah menikmati ghibah gitu. Benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad, fa inna saqiyya man haruma rahmatullahi ta'ala fi Ramadan. Orang yang celaka di bulan Ramadan adalah orang yang dia tidak mendapatkan rahmat sama sekali di bulan Ramadan. Masya Allah. Ayo, mumpung masih ada waktu, perbaikin ya puasa kita ya. Puasa kita perbaikin, hati kita perbaikin, ibadah kita diperbaiki jelang-jelang akhir ini, karena insya Allah seperti sebagai penjelasan saya sebelumnya, Allah menilai di akhirnya enggak. Mudah-mudahan diterima sama Allah Rabbul Alamin. Nah, saudaraku akhwatadina fillah, evaluasinya itu adalah mesti kita akan memunculkan pribadi takwa. Apa itu pribadi takwa? Satu ya, takwa itu kan makna dasarnya itu kan penjagaan, ketakutan kepada Allah. Jadi dia semakin menganggap bahwa dengan ketakwaan itu adalah semua dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Artinya dengan bahasa lain, orang kalau puasanya sudah benar nih sampai akhir-akhir ini, dia semakin kuat nih, rasa pasrah diri kepada Allah itu semakin kuat. Jadi dengan COVID-19 kayak begini ini lewat gitu. Karena ketakwaannya juga luar biasa. Ketakwaannya itu hebat gitu. Pribadi yang bertakwa. Pribadi bertakwa yaitu pribadi yang menghasilkan apa? Ketawakalan, kepasrahan diri. Seorang pasti kalau puasanya benar nih, pasti meyakini wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Pasti meyakini barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan menjadi jaminan. Itu pasti, saudara. Dan ketika seorang itu bertakwa, pasti dia yakin dengan firman Allah surat At-Taubah 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jadi saudaraku akhwatadina fillah, dia bisa merasakan bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya itu illa ma kataballahu lana, udah dicatat. Jadi kalau toh akhirnya yang terjadi itu buruk pada diri kita, ini orang yang bertakwa nih. Jadi ya pasrah Allah yang akan menjadi huwa maulana, dia Allah yang akan bisa menjadi penolongnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang yakin saja yang memasrahkan diri kepada Allah. Orang kalau bertakwa nih saudara, kemampuan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu sudah bisa terasa ya. Bisa dijalani gitu loh. Bisa mendetek dia. Mayattaqillah yaj'alhu furqanan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya itu furqan. Dia furqan itu dia sendiri bisa menjadi pembeda antara hak dan batil. Atau dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini saudaraku akhwatadina fillah, bisa terasa itu kan. Jadi kalau sampai sekarang kok ya tawakalnya, kesabarannya nggak ada ya, tapi puasanya itu ada masalah gitu. Mestinya kan dengan puasa itu saudaraku bisa memunculkan ketawakalan yang luar biasa, kesabaran luar biasa. Karena misalnya ada orang berpuasa kan sampai jam 10, jam 11, jam 12 kan nggak terasa lapar kan. Kenapa? Karena di otaknya sudah makannya nanti gitu. Sama mestinya kalau orang yang punya pribadi takwa, dia juga punya pribadi tawakal, berserah diri kepada Allah, maka apapun terjadi musibah dalam dirinya, dia akan berpikir positif gitu kan. Tuh. Jadi evaluasi takwa yang pertama, takwa itu menghasilkan kesabaran, ketawakalan, kepasrahan diri kepada Allah, selalu berpikiran positif. Yang kedua, saudaraku, takwa itu menghasilkan kekuatan diri untuk bisa terikat dengan syariat. Semakin orang itu bertakwa, semakin dia mematuhi perintah Allah. Semakin orang itu bertakwa, semakin dia jauh dari larangan-larangannya. Itu yang saya maksud at-taqayyud bi ahkami syar'iyyah. Keterikatan terhadap syariat itu semakin tinggi karena ketakwaan kepada Allah.
Sudah ada nggak itu di jiwa kita sampai detik ini, sampai hari-hari terakhir Ramadan? Kalau belum ada, yuk perbaikin, saudara. Termasuk dalam hal ini adalah menjalankan perintah-perintah Allah itu adalah ketika kita menghadapi musibah. Menghadapi musibah itu jangan kemudian tidak mengikuti perintah Allah. Jadi kalau ada orang sekarang ini takut sama corona, dengan takut menghasilkan ikhtiar, itu sudah perintah Allah. Memang mestinya begitu. Karena ikhtiar itu sebuah kewajiban. Ikhtiar itu satu keharusan secara syariat. Nabi saja berkata, "Wa firru minal majdum kama tafirru minal asad." Jauhkan dirimu dari penyakit menular yang namanya majdum, kusta, sebagaimana engkau menjauh dari singa. Ya, kalau kita kan nggak mungkin berani sama singa, ya takut mas sama singa. Sama kecoa aja kita takut, apalagi sama singa yang ada di hadapan kita. Habis kita kalau kita petentang-petenteng. Saya nggak takut tuh, saya takutnya hanya kepada Allah. Gimana? Nggak takut tapi pakai helm. Saya nggak takut mati tapi takut sama polisi, sama saja. Jadi takut itu jangan dipertentangkan takut kita dengan makhluk dengan takut kita kepada Allah. Nggak ada itu pertentangannya. Tahu nggak ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa itu pegang tongkat, ngelihat ada ular-ular yang terbuat dari tali temali, dalam bayangan dia itu ular, Nabi Musa kan takut. Nabi Musa kan takut, saudara. Fa'ujasa fi nafsihi khifata Musa. Dalam Al-Quran disebutkan, maka dimunculkan, diselipkan rasa takut pada diri Musa itu sama Allah. Padahal Nabi Musa ada tongkat, tongkat itu sudah sakti mandraguna, masih ada rasa takut. Jadi itu manusiawi gitu. Takut yang dibenarkan oleh syariat adalah takut yang memang secara faktual harus takut kita. Jangan petentang-petenteng. Karena takut ini menghasilkan apa? Ikhtiar yang menjauhi dari bahaya. Kalau takut kita kepada Allah menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah, membuat kita apa? Dekat sama Allah. Nggak mungkin menjauh. Kalau kita takut sama macan, kita menjauh dari macan. Kalau kita takut sama corona, kita harus menjauh dari corona, kan? Sehingga menghasilkan ikhtiar-ikhtiar. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berpasrah diri kepada Allah dalam menghadapi COVID-19 ini, musibah apapun saudaraku, seraya terus tetap berikhtiar secara positif, secara maksimal. Positif maksud saya adalah sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat, saudaraku. Karena kalau itu kita lakukan, insya Allah kita termasuk kategori la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ya saudaraku ikhwatatina fillah, puasa kita itu benar-benar diterima sama Allah Rabbul Alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima sama Allah Rabbul Alamin, sehingga mampu bisa membentuk pribadi pada kita, pribadi muttaqin, pribadi yang bertakwa, yang efeknya itu benar-benar selalu bersandar dengan kekuatan Allah tanpa menghilangkan ikhtiar zahiriyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.